Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala abdihi wa rasulih nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ghurral mayamin. Amma ba'd, jamaah kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada hari ini, hari Sabtu tanggal 11 Rajab, di Masjid Al-Ikhlas, semoga Allah Subhanahu wa taala juga menjaga keikhlasan kita semua dan ketulusan kita. Kita berkumpul pada pagi hari ini untuk kembali mengkaji dan mengkaji apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, apa yang Rasul kita sallallahu alaihi wasallam sabdakan. Sebelumnya juga saya minta maaf atas keterlambatan. Dan alhamdulillah ini baru sampai sekarang ya, mungkin jadwal jam 9 nih, baru sampai 9.30 nih, qadarullah. Dan pagi hari ini saya akan memulai kajian kita ini dengan salah satu kisah yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah di dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah. Di antara salah satu kisah yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah, ada seorang tokoh jahiliyah, tokoh di era jahiliyah, seorang penyair besar. Syair itu kalau zaman dulu Bapak Ibu sekalian, ini yang banyak mengontrol masyarakat, syair. Jadi kalau orang bikin syair, satu syair misalnya, itu kalau syairnya itu isinya, kontennya adalah menghina si A, nanti masyarakat akan ikut menghina si A. Kalau satu konten syair yang dia buat itu memuji si B, maka masyarakat juga akan ikut memuji si B. Kalau kita ingin mendekatkan gitu loh, syair di zaman dulu dengan apa zaman sekarang, kayaknya yang cocok tuh media, Pak. Ya. Orang kalau jago syair di zaman dulu tuh pegang media. Dia yang bakal ngebawa masyarakat ke kanan ataupun ke kiri. Dia yang bakal bisa ngeblas banyak informasi kepada masyarakat tuh. Ya. Jadi penyair-penyair itu sebagaimana yang bapak-bapak dan ibu-ibu tahu, dalam Al-Qur'an kan sering sekali disebut. Ya, karena memang efeknya penyair di zaman itu luar biasa. Bahkan ada surat namanya surat Asy-Syu'ara. Ya, karena efeknya para penyair di waktu itu luar biasa, besar sekali. Tapi Nabi kita alaihi salatu wasalam laisa bisyair. Nabi bukan penyair. Makanya Nabi pernah dituduh sebagai penyair. Karena kalimat-kalimat yang bisa menggiring orang tuh. Kan media juga fungsinya itu tuh akhirnya. Menggiring orang kepada salah satu ideologi, menggiring seseorang kepada salah satu isu. Di antara penyair besar di waktu itu, ya, ada seorang tokoh jahiliyah bernama Al-A'sha. Al-A'sha. Siapa namanya, Pak? Hah? Siapa? Al-A'sha. Nah, udah, orang Bekasi jangan namain anaknya pakai nama ini deh. Ya, ini rada ribet nyebutnya, ntar manggilnya susah teman-teman ya. Ya, ini Al-A'sha, ya, dia salah satu tokoh jahiliyah. Dia ini kalau bikin salah satu syair, dia susun syair gitu, viral syairnya. Jadi dia banyak followersnya. Dia mungkin kalau zaman sekarang jadi influencer besar dia, karena banyak mempengaruhi orang di waktu itu. Hingga akhirnya si A'sha ini mendengar tentang dakwah yang begitu indah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A'sha dengar tentang agama Islam nih, agama yang lurus ini. Setelah A'sha mendengar bagaimana Nabi Muhammad, bagaimana akhlaknya, bagaimana agamanya, dia buat syairnya tentang pujian kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu A'sha buat, itu mulai rada viral tuh ke orang-orang tuh. Loh, ini A'sha gimana nih?
sikapnya apa nih Aisyah nih? Sebagai orang musyrikin tidak pantas membuat syair pujian kepada Nabi Muhammad dong. Nggak boleh. Ternyata betul, Aisyah tuh punya niat untuk masuk Islam dan berhijrah kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, kalau satu media ini, satu influencer ini hijrah, maka yang akan ikut hijrah bakal banyak. Kenapa? Punya pengaruh dia. Begitu Aisyah mulai mengatakan dirinya akan hijrah, orang-orang musyrikin mulai mendekat kepada Aisyah. Orang-orang musyrikin bilang kepada Aisyah, Aisyah, pikir 2 kali lah. Ngapain ke Muhammad? Ngapain masuk agama Islam? Ngapain hijrah? Ayo pikir-pikir lagi. Kemudian orang musyrikin mengatakan, Aisyah, tahu nggak kamu bahwa agamanya Muhammad itu mengharamkan hal-hal yang kau sukai? Agama Muhammad mengharamkan perzinahan. Aisyah bilang, kalau perzinahan saya tidak kaget dan saya tidak ragu. Saya tahu agama Nabi Muhammad itu mengharamkan perzinahan. Oh, Masya Allah, lurus. Dibilang lagi, Aisyah tahu nggak? Agamanya Nabi Muhammad itu mengharamkan khamar, minuman keras. Aisyah pecandu berat khamar. Kata Aisyah, oh dia mengharamkan khamar juga ya. Nah, akhirnya Aisyah bilang, kalau gitu saya akan tunda kepergian saya kepada Nabi Muhammad SAW. Saya mau puas-puasin dulu nih tahun ini. Tahun ini saya bakal mandi khamar. Saya bakal minum habis-habisan. Next year, tahun depan, saya datang ke Muhammad, saya masuk Islam. Itu dia impiannya Aisyah. Akhirnya Aisyah kembali ke kampung yang nggak jadi hijrah kepada Nabi Muhammad SAW. Belum genap 1 tahun, Aisyah dengan khamarnya, ternyata Allah Azza wa Jalla mewafatkan Aisyah. Ini adalah penggalan kisah singkat untuk orang yang kerap menunda-nunda amal baik dengan alasannya dunianya. Dan ini adalah satu pola sebenarnya yang kerap dilakukan oleh orang-orang yang menunda-nunda kebaikan. Mungkin Aisyah adalah salah satu contoh yang ternukilkan kepada kita. Namun mungkin kita juga termasuk orang yang menjadi contoh nunda-nunda kebaikan. Hingga akhirnya kebaikan itu pun hilang kesempatannya. Makanya para salaf itu mengatakan, jika Allah telah memberikan Anda kesempatan untuk berbuat baik, jangan ditunda. Karena kalian tidak tahu kapan Allah tutup pintu kebaikan tersebut. Lihat tuh Aisyah. Kalau saja Aisyah tidak mundur dengan khamarnya, maka dia akan bertemu Nabi SAW. Dia masuk Islam, jadi sahabat Nabi. Tapi apa yang terjadi pada Aisyah? Dia memilih nunda dulu. Alasannya apa? Puas-puasin dulu. Maka ini adalah sebuah kenyataan yang begitu memilukan hati setiap dari kaum mukminin, bahwasanya ada satu musuh yang begitu besar yang senantiasa menginginkan kepada kita keburukan, yaitu syaitan, dengan kendaraannya yang macam-macam. Salah satu kendaraan setan yang paling jos, yang paling luar biasa, yang paling sering berhasil, itu adalah senjata yang namanya taswif, Bapak Ibu. Apa itu taswif? Taswif itu nunda amalan tuh dia. Itu namanya taswif.
Ini senjata yang paling laris untuk setan. Lihat, Aisyah gagal hijrah karena apa? Taswif. Ya udah deh, nanti dulu berarti. Tarsok. Ntar besok. Mau apa aja alasannya sama, nanti dulu, tunggu dulu. Ya. Ternyata alasan-alasan seperti itu yang menjadikan Aisyah gagal beramal baik. Aisyah akhirnya gagal dalam hijrahnya. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita pada surat Al-Mu'minun. Dalam surat Al-Mu'minun ayat 99 hingga ke 100, Allah Subhanahu wa taala menukilkan kepada kita cerita adanya orang yang kerap nunda-nunda amal baik. Kata Allah Subhanahu wa taala pada surat Al-Mu'minun ayat 99 hingga ke 100. Hatta idza jaa ahaduhumul maut qala rabbirji'un. Hingga kata Allah, kematian datang menjemput salah satu dari kalian. Kemudian orang ini mengatakan, Rabbirji'un, ya Allah, jangan wafat dulu ya Allah. Kembalikan ruh kami ya Allah. Kembalikan ruh kami. Untuk apa seseorang itu menginginkan ruhnya dikembalikan? La'alli a'malu salihan fima taraktu, agar aku bisa beramal saleh yang dahulu pernah aku tinggalkan. Tuh, lihat bapak-bapak ibu-ibu sekalian, surat Al-Mu'minun. Allah udah ceritain bakal ada orang yang begitu ruhnya dicabut, dia minta sama Allah, Rabbirji'un, ya Allah kembalikan ya Allah. Jangan dicabut dulu ruhnya. Saya akan berubah, saya akan beramal. Saya akan beramal dengan apa-apa yang pernah saya tinggalkan. Lihat, orang ini karakternya taswif, menunda-nunda amalan. Saat dia mengatakan kepada Allah, la'alli a'malu salihan fima taraktu, agar aku bisa mengerjakan amal saleh yang dahulu aku tinggalkan. Apa kata Allah? Kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Kata Allah, tidak, sekali-kali tidak. Sesungguhnya itu hanyalah perkataan-perkataanmu saja, dan di belakangmu ada alam barzakh hingga hari kiamat. Allahu Akbar. Lihat surat Al-Mu'minun 99 hingga ke 100. Renungan buat kita semua. Allah sudah mengingatkan, Allah udah spill nih di ayat ini, ada cerita seperti itu di akhir kehidupan seseorang. Ada yang minta ruhnya dibalikin aja. Untuk apa? Amal saleh. Na'udzubillah min dzalik. Juga pada surat Al-Munafiqun ayat ke-10. Pada surat Al-Munafiqun ayat ke-10, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa anfiqu mimma razaqnakum, dan berinfaklah kalian dengan rezeki yang Allah berikan kepada kalian. Berinfak kata Allah, sedekah kata Allah. Mimma razaqnakum, dengan apa yang telah Allah berikan rizki kepada kalian. Min qabli an ya'tiya ahadakumul maut, sebelum maut mendatangi kalian. Fayaqula rabbi laula akhartani, hingga kalian akan mengatakan, ya Allah, tidakkah engkau mengakhirkan ajalku? Ya Allah, tidakkah engkau menunda ajalku? Ila ajalin qarib, kepada ajal atau waktu ajal yang lain. Untuk apa mereka meminta agar ajal mereka ditunda? Fa asaddaq, aku akan sedekah ya Allah, wa akun minas salihin, dan aku janji aku akan menjadi orang yang saleh. Dia menyesal,
di waktu penyesalan tidak ada artinya. Orang itu mau sedekah di waktu di mana sedekah tidak lagi bisa dia lakukan. Surat Al-Munafiqun ayat ke-10. Karenanya siapa yang Allah mudahkan untuk bisa bersedekah, siapa di antara jamaah pengajian Masjid Al-Ikhlas ini yang dimudahkan oleh Allah untuk bersedekah, bersedekah. Nanti pintu sedekah ditutup sama Allah, kita gak bisa lagi sedekah. Di antara jamaah Masjid Al-Ikhlas yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala masih bisa berbakti kepada kedua orang tua, berbakti kepada kedua orang tua. Ada waktu di mana kita nggak sanggup lagi berbakti kepada kedua orang tua. Siapa yang Allah berikan kesempatan, siapa yang Allah berikan kemudahan untuk bisa puasa sunnah, nanti ada waktu di mana kita nggak sanggup lagi untuk puasa sunnah. Siapa yang Allah berikan kesempatan, siapa yang Allah berikan kekuatan untuk bisa sholat tahajud, menjaga sholat sunnah, jaga sholat sunnah, jaga tahajudnya. Ada hari kelak di mana Allah tidak mengizinkan lagi kita untuk sholat tahajud. Siapa di antara kita yang masih memiliki kekuatan, memiliki kesempatan untuk berangkat haji sebelum waktu di mana pintu amal baik tersebut ditutup oleh Allah. Jangan sampai kita taswif, menunda-nunda amalan dengan ribuan alasan. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, tahu nggak siapa yang paling mengetahui diri kita bahwa kita tuh sebenarnya mampu melakukan amal ini, mampu meninggalkan maksiat itu? Siapa Pak, Bu, yang paling tahu tentang kemampuan diri kita? Siapa? Diri kita sendiri. Maka dalam surat Al-Qiyamah, apa yang Allah katakan? Kata Allah, balil insanu ala nafsihi basira walau alqa ma'adzira, kata Allah. Apa itu artinya? Dan manusia paling tahu siapa dirinya walaupun beralasan dengan ribuan alasan, kata Allah. Tuh manusia. Saya nggak bisa Ustadz pergi haji karena uang saya nggak cukup Ustadz. Alhamdulillah, Alphard baru, Fortuner baru masuk terus. Haji nggak mampu. Balil insanu ala nafsihi basirah, kata Allah. Udahlah, kata Allah, nggak usah ngelak sana, ngelak sini. Manusia lebih tahu kemampuan diri sendiri. Sebenarnya Anda mampu, namun Anda memilih untuk tidak. Saya tidak mampu Ustadz untuk menjaga atau untuk bisa datang ke pengajian 1 pekan 2 kali. Saya nggak mampu Ustadz, saya sibuk. Tapi nongkrong di kafe A, jalan. Arisan di rumah B, jalan. Balil insanu ala nafsihi basirah, kata Allah. Udah. Jangan banyak alasan. Kalian lebih tahu kemampuan kalian, tuh, kata Allah. Makanya yang kalau udah salah banyak alasan, ya, kalau udah salah banyak alasan, ini prinsip setan. Kan kita semua udah pasti belajar nih Bapak Ibu, saya yakin banget ini. Apalagi para senior. Nabi yang pertama itu kan ada ceritanya tuh. Nabi Adam punya kesalahan nggak Bapak Ibu? Nabi Adam punya. Iblis punya kesalahan nggak dia waktu itu? Punya. Dua-duanya ada kesalahan. Tapi lihat prinsipnya.
Iblis waktu diperintahkan sama Allah sujud sama Adam, apa kata iblis? Tidak, nggak mau. Dia tidak mau, dia sujud. Dia ngerasa dia lebih baik daripada Adam. Oke, Allah laknat dia, Allah hukum dia karena dia salah. Setelah dia tahu bahwa dia salah tuh iblis, apa yang dikatakan oleh iblis? Qala anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, tangguhkan kami sampai hari kiamat ya. Saya akan ganggu semua manusia. Tuh kata iblis. Iblis begitu tahu salah, dia malah ngelak. Dia mengatakan saya lebih baik daripada Adam. Itu prinsip iblis. Kalau salah, nggak mau ngaku. Lihat prinsipnya Nabi Adam alaihissalam. Begitu Nabi Adam makan tuh buah, ya, katanya buah khuldi namanya. Ya, tapi sebenarnya dalam tafsir tuh nggak ada yang sepakat mengatakan bahwa itu buah khuldi. Tapi ini buah yang kalau dimakan, kalau menurut setan nih, menurut iblis waktu itu, kalau ente makan buah ini nanti kekal. Khuld, kekal bahasa Arabnya apa? Khuld, makanya disebutnya buah khuldi. Kalau di kepercayaan Nasrani, ya, itu buahnya apel, ya. Dan konon katanya ya, itu lambangnya apple tuh melukiskan itu. Apel dimakan setengah, dimakan dikit, ya. Ya, konon katanya lah, ya. Nggak usah banyak diambil pusing Pak, nggak apa-apa, nggak ada masalah. Mau pakai Samsung boleh, iPhone boleh, yang penting manfaat. Ya. Tapi gimana prinsipnya Nabi Adam waktu salah? Begitu Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan Adam salah, apa kata Nabi Adam? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wahai Tuhan kami telah menzalimi diri kami sendiri. Jika Engkau tidak mengampuni kami dan merahmati kami pasti akan menjadi hamba yang merugi. Itu prinsipnya Nabi Adam. Kalau salah minta ampun, bukan jadi prinsip setan. Begitu salah nyari alasan. Balil insanu ala nafsihi basira, kata Allah. Udahlah, manusia paling tahu gimana dirinya. Walau alqa ma'adzira, walaupun dia ngasih uzur banyak, walaupun alasannya banyak, udah ente paling tahu dah. Ente benar apa ente salah. Ente malas sama ente rajin. Kita sengaja apa kita nggak sengaja. Udah. Ya. Jadi kalau kita mikirnya pengen ngelak atau pengen keluar dari hukuman Allah dengan akal-akalan, nggak bisa. Ini bukan musuh kita Pak. Kita kalau punya musuh kita akal-akalin bisa, tapi ini Rabbul Alamin, pemilik alam semesta. Ya'lamu sirrakum wa jahrakum. Allah tahu yang disembunyikan, Allah tahu yang ditampakkan. Tuh. Karena jamaah rahimani wa rahimakumullah, ayat-ayat tadi dalam surat Al-Mu'minun dan surat Al-Munafiqun itu menggambarkan kepada kita akan pentingnya untuk bersegera dalam beramal. Simak satu hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Bagaimana Rasul kita sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita untuk beramal baik, itu konsepnya gimana? Kata Rasul alaihi salatu wassalam, badiru bil a'mal. Ini konsepnya amal baik Bapak Ibu. Badiru bil a'mal, bersegeralah dalam melakukan kebaikan. Tuh konsepnya kebaikan. Badiru bil a'mal fitanan kaqita'il lail muzlim. Sebelum datang waktu fitnah, waktu ujian yang sangat gelap gulita layaknya malam hari. Ini maksudnya, kalau Anda tidak beramal sekarang, nanti datang fitnah, kalian gak bisa lagi beramal. Lihat Aisyah itu tadi, itu contoh aja. Gimana tertutup amal baiknya karena kematian, Pak Bu. Makanya Rasul alaihi salatu wassalam bilang sama kita, badiru bil a'mal. Kalau ngomongin amal akhirat, bersegeralah kalian. Kaqita'il lailil muzlim, karena akan ada fitnah yang gelapnya seperti gelapan malam.
Yang kalian sampai nggak sadar bahwa kalian di dalam fitnah. Fitnah ini kata Rasulullah SAW, yusbihu rajulu mu'minan wa yumsi kafira. Fitnah ini membawa seseorang yang paginya muslim, sorenya bisa kafir. Sorenya muslim, paginya bisa kafir. Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Kenapa? Karena dia jual agamanya dengan sedikit dari dunianya. Tuh, Pak. Itu fitnah tuh, na'udzubillah. Ya. Dan mungkin kita juga pernah ngerasain itu. Kita mewakaf apa yang kita miliki, kita mewakaf, dan kita sebenarnya udah yakin dengan wakafnya kita. Tapi kita tunda wakaf itu. Nanti deh, saya 3 hari lagi deh, saya bakal datang, saya bakal wakafin. Sedikit yang berhasil, Pak. Setan udah datang 3 gunung tuh 3 hari, gangguin terus, yakin wakaf. Itu kan anak-anak gimana nanti itu? Kan masih bisa dikembangkan itu. Udah semua. Hari ketiga gagal wakaf. Gagal wakaf. Badiru bil a'mal. Karena kita cara seperti itu nggak sesuai sunnah Rasul beramal kayak itu. Beramal sesuai sunnah Rasul, bersegera. Kalau dia enggak, dia milih nanti mikir-mikir. Ya, pikir-mikir. Padahal nggak ada alasan yang berarti untuk dia. Rasulullah SAW bersabda tentang amalan haji, pergi haji. Kata Rasulullah SAW, ta'ajjalul hajja, bersegeralah kalian dalam naik haji. Fa inna ahadakum la yadri madza yu'rad lah, karena kalian nggak tahu di depan ada penghalang apa, kata Rasulullah. Ya mungkin aja sekarang dananya ada, tapi kita tunda. Nanti deh kayaknya ya, umur 40 lah, atau nanti deh kayaknya umur 50, atau nanti kayaknya umur 60, atau nanti kayaknya umur 70. Ya. Akhirnya ternyata dana yang telah disiapkan itu keambil untuk yang lain. Entah ada yang sakit, entah rumah kita roboh mesti ke situ, dan seterusnya. Ta'ajjalul hajja, itu konsepnya dari Rasulullah SAW. Yang mampu untuk pergi haji, pergi haji. Yang mampu untuk beramal jangan ditunda, kata Rasulullah SAW. Karena akan ada waktu fitnah yang akhirnya menghilangkan kesempatan kalian beramal. Ya. Dan wallahu a'lam, mungkin diantara kita punya cerita masing-masing tentang menunda-nunda kebaikan dan penyesalannya. Gimana tuh kita dulu nyesel, coba dulu gue belajar ngaji ya, mungkin pas sekarang nih, umur sekarang nih udah bisa lancar. Coba aja dulu belajar agama ya, sekarang gak hidup dalam kebodohan. Coba begini, coba ya, subhanallah. Ya, itu masa udah hilang itu. Ya, kita pandang aja ke depan sudah. Yang penting jangan terulang penyesalan membuang-buang waktu untuk kita berubah menjadi lebih baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada surat Ali Imran ayat 133. Kata Allah Subhanahu wa taala pada surat Ali Imran ayat 133. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Kata Allah pada surat Ali Imran 133. Kata Allah, wasari'u. Apa artinya wasari'u, Bapak Ibu? Hah? Bersegeralah, subhanallah. Ini menarik loh. Kita udah nemuin 2 dalil nih minimal, bahwa kalau urusan amal akhirat Allah maunya apa? Segera. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, kepada ampunan dari Rabb kalian dan surga. Gimana caranya mendapatkan ampunan? Ya beramal. Gimana caranya bisa masuk surga? Ya beramal. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah 'arduha ka'ardis sama'i wal ard, yang luasnya seperti luasan langit dan bumi, yang disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Juga dalam surat Al-Hadid ayat 21,
Pada surat Al-Hadid ayat 21, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum." Berlombalah kalian. Berlombalah kalian. Kepada apa? Ila maghfiratin min rabbikum, kepada ampunan dari Rabb kalian, dalam surat Al-Hadid ayat 21. Wa jannatin 'arduha ka'ardis sama'i wal ard u'iddat lil ladzina amanu billahi wa rusulih, kepada surga yang luasnya seperti langit dan bumi yang disiapkan untuk orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, Bapak Ibu sekalian, dua ayat ini, surat Ali Imran 133, surat Al-Hadid 21, itu semuanya ngajarin kita bersegera dan berlomba. Namanya lomba umumnya itu kan adu cepat, Pak. Ya, kalau lomba-lomba nih, lomba amal baik itu bukan lomba adu banteng, Pak. Lomba nggak selamanya Bapak Ibu adu banteng, yang satu mesti kalah, enggak. Yang satu mesti jatuh terluka, tidak. Tapi kan ada lomba lari. Yang satu bisa juga garis finish, tapi duluan siapa? Cepetan siapa? Tuh lombanya Islam. Jadi kalau mau beramal Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, berlomba dalam beramal, gak usah jatuhin orang. Kita aja lebih cepat, kita aja lebih banyak. Kalau ingin menghidupkan proyek akhirat kita, jangan jatuhin proyek akhirat orang. Terangin aja lampu kita, jangan dimatiin lampu orang. Yang penting kita lebih cepat. Wasabiqu, kata Allah, sabiqu, berlombalah, ayo lebih cepat. Lebih cepat, subhanallah. Jadi urusan-urusan akhirat, Allah subhanahu wa ta'ala memakai perintah bersegera dan cepat, menandakan kepada kita bahwa jangan ada ruang untuk ditunda amal baiknya. Jangan ada ruang ditunda amal baiknya. Dan ada satu hal menarik ya, kalau urusan akhirat tadi, Allah tuh selalu mengatakan bersegera lebih cepat, bersegera lebih cepat. Coba dilihat di dalam surat Al-Mulk, surat 67 ayat ke-15. Dalam surat Al-Mulk ayat 60, surat 67 ayat 15. Ini hal yang menarik. Surat Al-Mulk ayat 15, Allah mengatakan, "Huwallazi ja'ala lakumul arda dhalulan." Dialah Allah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kalian untuk berjalan. Terus Allah nih sebentar lagi akan memerintahkan kita cari rezeki, Pak. Ya, tapi lihat bahasanya Allah. Apa kata Allah? Famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilaihin nusyur. Maka berjalanlah kalian di permukaan bumi dan makanlah rezeki dari Allah. Lihat. Kalau urusannya dunia nyari rezeki, Allah minta kita jalan kaki. Nggak usah buru-buru, nggak usah kencang-kencang. Tapi giliran urusan akhirat apa kata Allah? Wasari'u, yang cepat kata Allah. Ngebut, dulu-duluan, lomba. Tuh, giliran dunia, famshu, jalan aja kata Allah. Allahu Akbar. Ya, ini menandakan kepada kita bahwa tidak boleh langkah kita mengejar dunia lebih cepat daripada langkah kita mengejar akhirat. Siapa yang langkah mengejar dunianya lebih cepat, lebih panjang langkahnya, lebih visioner pikirannya, dia telah salah. Dia salah karena Allah nggak perintahkan itu untuk dunia. Allah justru perintahin udah jalan kaki aja, atau jalan cepat aja enggak, famshu aja, masih. Kalau yang satu lagi wasari'u kata Allah, lomba deh kalau perlu. Subhanallah. Ini kan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita hal yang begitu menarik ya. Allah berbahasa, Allah subhanahu wa ta'ala membedakan bahasa itu.
agar manusia tahu bahwa proyek besar kalian harus proyek akhirat. Ini subhanallah, apalagi baru masuk Januari kita ini, pasti udah ada resolusi awal tahun seperti apa itu. Proyek besar-besaran, harus goal, harus achieve yang ini, yang itu. Oh masya Allah, perusahaan harus dapatkan sekian M dan seterusnya. Perdagangan ya itu boleh, famshu kata Allah, jalan, tapi akhiratnya ngebut gitu. Akhiratnya ngebut. Nah pada saat kita, Bapak Ibu rahimakumullah, pada saat kita proyek dunianya lebih besar, proyek dunianya lebih fokus dibanding akhirat, maka kita nggak adil dalam kehidupan akhirat kita. Jadi proyek akhirat juga harus ada. Ini kemajuannya mau jadi apa nih tahun baru ini? Kita mau ngapain lagi sekarang? Apa yang belum kita lakukan? Apa yang sudah achieve di tahun yang lalu? Apa bagaimana pengembangannya? Bagaimana kita majunya? Urusan akhirat. Urusan akhirat. Kadang cita-cita dunia kita subhanallah visioner sekali. Ya, saya pernah ketemu orang itu luar biasa itu. Ya. Saya nggak pernah nyangka orang pikiran sevisioner itu, luar biasa. Jadi bilang, Ustadz kita bikin ini di sini, ya nanti itu bisa begini, bisa. Masya Allah, pikiran 30 tahun lagi, 40 tahun lagi, saya nggak kepikiran itu. Canggih banget, dan bilang nih orang, dia bisa mikir gitu. Lakin subhanallah, ya coba aja pemikiran seperti ini masuk kepada pemikiran akhirat. Betapa indahnya hal itu. Sebelum saya mati, saya mesti jadi bangunan satu masjid pakai duit saya. Oh, kapan nih keluar nih cita-cita mulia seperti ini? Oh, nggak lewat kadang-kadang di hati kita nih cita-cita ini. Oh, udah. Kita lebih suka untuk nunggu orang berbuat baik dibanding kita. Oh, sebelum saya mati, Ustaz, saya harus banget punya rumah untuk yatim piatu, Ustaz. Oh, masya Allah. Kapan nih ide-ide kayak begini lewat? Ini visioner urusan akhirat ini luar biasa. Saya kasih satu contoh Bapak Ibu rahimakumullah. Ini emas banget menurut saya, contohnya luar biasa. Abdullah ibn Mas'ud kalau tidak salah, atau Anas bin Malik. Pada saat beliau hendak minum air Zam-Zam, ya, tapi ini bukan air Zam-Zam ya. Pada saat Abdullah ibn Mas'ud atau Anas bin Malik mau minum air Zam-Zam, dia doa. Kalau kita kira-kira kalau minum Zam-Zam doanya apa? Biar sehat, biar sehat. Padahal sehat kepakainya pas mati beres juga gitu ya. Lihat visioner nih. Kata Abdullah bin Mas'ud, seorang sahabat Nabi ini, dia bilang, "Ya Allah, jadikanlah tegukanku ini menghilangkan dahagaku di padang mahsyar nanti." Lihat. Jadi dia minta sama Allah agar minum air Zam-Zamnya ini yang melegakan tenggorokannya di padang mahsyar nanti. Karena orang yang minum Zam-Zam, maka khasiatnya tergantung doanya. Bayangin tuh. Itu beda sama obat-obat yang lain. Ya. Kita kalau pusing ya minumnya obat pusing, Pak. Ya, enggak bisa obat yang lain. Tapi Zam-Zam lima syuribalah kata Rasul. Zam-Zam bisa jadi apa aja tergantung niat peminumnya, tergantung doa peminumnya. Bayangin. Kalau kita dibilangin hadis itu, urusan kita cuma kesehatan. Ya, urusan kita duniawi. Tapi lihat nih sahabat Nabi, dia berpikir agar air Zam-Zam yang dia minum pada hari itu menjadikan dia tidak ada haus lagi di padang mahsyar. Allahu Akbar. Ini visionernya luar biasa ini. Ya. Dan kapan tuh kita punya ide-ide visioner seperti itu? Dan untuk cara mudahnya mengukur apakah kita masih berat ke dunia atau sudah mulai memikirkan akhirat, itu bisa diukur lewat doa yang sering kita panjatkan Bapak Ibu. Coba dicek doa yang sering kita panjatkan. Berapa persen untuk dunia, berapa persen untuk akhirat? And that's you. Itu Anda. Kemana tuh Anda? Di mana kita berada? Di mana fokus kita? Itu dia, kelihatan itu. Jadi pada saat kita urusannya duniawi semua, ya berarti Anda di situ. Kita lebih fokus kepada dunia dibanding akhirat. Tapi kita banyak doa akhirat. Nah, ini masya Allah.
Ini berarti dia tahu dia akan kembali kepada Allah. Dia persiapkan akhiratnya itu dia. Ya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Ada satu kisah dibawakan oleh Imam Muslim ya, dari Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Pada saat Rasul sallallahu alaihi wasallam, kisah yang sangat masyhur ya, sangat masyhur, terkenal sekali. Kisah adanya seseorang di zaman Bani Israel yang dia ini ingin bertaubat. Ya, dan dia punya dosa yang begitu besar. Dosanya telah membunuh 99 orang. Dosa pembunuhan, bukan dosa kecil nih, dosa pembunuhan. Pada saat dia ingin bertobat, dia ngerasa dirinya aduh kotor banget nih. Ini waktunya saya untuk bertobat ya. Di awalnya sama Aisyah juga gitu ya. Si orang ini pada saat dia mau bertobat, dia nanya, Man a'lamu ahlil ard, mana orang yang paling ngerti agama di sini? Yang paling ngerti apa? Agama. Udah bener nih, dia cari ustadz lah bahasanya. Cari ustadz ya. Ditunjukin sama orang-orang fulan tuh fulan. Itu kalau sholat di depan mulu tuh, sedekahnya bagus, puasanya bagus. Ternyata itu hanya seorang ahli ibadah, bukan ahli ilmu. Dia nggak punya ilmu, Pak. Dia cuma punya ilmu untuk dirinya aja tuh, untuk sholatnya, untuk puasanya, udah sebatas itu aja. Ditanya, begitu ditanya sama si pembunuh ini, saya udah ngebunuh 99 orang. Hal alayya min taubah, bisa taubat nggak saya? Kata ahli ibadah ini, mimpi ente. Udah bunuh 99 orang, terakhir mau taubat. Gak ada taubat buat kamu. Oh, ekstrim nih. Apa yang terjadi? Disikat sama dia. Udah jadi 100 orang yang mati. Iyalah, sama pembunuh jangan ngomong macem-macem ya. Disikat mati. Akhirnya dicari lagi. Dia masih mau taubat, tapi habis bunuh orang sampai 100 sekarang. Dia masih ada keinginan kuat untuk bertaubat. Dia nanya lagi, Man a'lamu ahlil ard. Ini di sini nih, kampung kita ada lagi nggak yang ngerti agama? Tuh mulai ditunjukin sama orang-orang satu ustaz, ahli ilmu. Datang dia. Dia bilang, Pak Ustaz, saya mau taubat Pak Ustaz. Saya udah bunuh 100 orang, yang terakhir Ustaz. Dia, hal alayya min taubah. Saya bisa taubat nggak? Si ahli ilmu ini menjawab, apa yang menghalangimu untuk taubat kepada Allah? Bertobatlah, tidak ada penghalang bagimu untuk bertobat kepada Allah. Tuh, subhanallah jawabannya. Begitu membahagiakan. Tapi kata si ustadz ini bilang, ahli ilmu ini bilang, satu syaratnya, kamu jangan balik lagi ke lingkunganmu yang lama ya, pindah. Itu rusak gitu, lingkunganmu yang lama. Tapi kalau kamu pindah ke kampung B, nah di kampung itu banyak orang yang beribadah kepada Allah, beribadahlah kepada Allah bersama mereka. Lihat. Akhirnya apa yang terjadi? Dia pindah. Dia tinggalin kampungnya. Dia pindah, dia jalan ke kampung B. Subhanallah, di tengah jalan ruhnya diambil oleh malaikat maut. Meninggal di tengah jalan. Malaikat-malaikat rahmat dan malaikat azab kumpul tuh di ruhnya dia. Kata malaikat rahmat, saya yang pegang ruhnya, dia udah tobat. Kata malaikat azab, belum. Ini pembunuh ini, dia belum taubat. Sudah taubat. Wah, jadi malaikat rahmat dan malaikat azab berdebat di situ, siapa yang paling berhak memegang ruh orang ini. Karena dia belum sampai ke kampung B. Kalau udah sampai mungkin clear. Ini di jalan. Akhirnya seorang malaikat mengatakan, ukurlah jarak ruh orang tersebut dengan kampung lamanya dan kampung barunya. Kalau lebih dekat ke kampung baru, berarti malaikat rahmat yang berhak untuk mengambilnya. Kalau masih dekat kampung yang lama, maka malaikat azab yang berhak mengambilnya. Diukur. Didapati bahwa orang tersebut sudah lebih dekat kepada kampung yang baru.
maka ruhnya diambil oleh malaikat rahmat, malaikat kasih sayang. Lihat coba cerita ini. Bagaimana kalau si fulan ini, Pak, Bu, menunda hijrahnya setengah jam aja, bisa beda kasusnya. Bisa lebih dekat kepada kampung lama daripada kampung baru. Kalau dia tunda jalannya sehari aja, bisa lebih dekat kampung lama daripada kampung baru. Lihat, ini yang dimaksud oleh Rasulullah SAW, badiru bil amal. Kalian segeralah dalam beramal. Subhanallah. Rasul, ini analogi yang sangat indah dari Rasul kita yang mulia alaihi salatu wassalam. Dalam riwayat Tirmidzi, Rasul kita sallallahu alaihi wasallam, ya, itu pernah ngambil 2 batu kecil. Batu yang pertama dilempar jauh sama Rasul, jauh. Batu yang kedua dilempar dekat kepada Rasulullah SAW, sama Rasul, lempar dekat. Kemudian Rasul SAW bertanya kepada para sahabat, hal tadruna ma mithlu hadhihi wa hadhihi? Tahu nggak maksudnya apa? Batu yang ada di sini sama batu yang ada di sana. Apa ya Rasulullah? Kata Rasulullah SAW, batu yang jauh itu adalah cita-cita dan angan-angan. Batu yang dekat ini adalah ajal, kematian. Jadi kadang angan-angan kita jauh terputus dengan kematian. Maka apa yang ada di depan kita itulah yang dimanfaatkan. Kesempatan yang ada di hadapan kita itulah yang dimaksimalkan. Mau angan-angannya masalah dunia, mau angan-angannya masalah proyek akhirat. Nanti insya Allah Ustaz, saya akan umrah. Nanti insya Allah Ustaz, saya akan belajar ngaji. Nanti insya Allah Ustaz, saya akan kembali berbakti kepada kedua orang tua. Nanti insya Allah Ustaz, saya akan kembalikan kezaliman saya. Nanti insya Allah Ustaz, saya akan meminta maaf kepada orang-orang yang saya sakiti. Nanti datanglah kematian. Waliyadzubillah. Nanti datanglah kematian dan tidak ada lagi kata taubat kepadanya. Iya, nanti gue minta maaf sama dia. Nanti. Makanya seseorang yang kerap menunda-nunda hal-hal kebaikan itu sejatinya dia sedang mengendarai kendaraan syaitan. Itu yang namanya taswif tadi itu. Saya kasih satu hadis Bapak Ibu rahimakumullah. Ada satu hadis ya, di mana Rasul kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Rasul, yaqidu syaitanu ala qafiyati ahadikum idza nama thalatha uqad. Setan itu punya 3 ikatan di kepala kalian saat kalian tidur. Setan punya 3 ikatan di kepala kalian saat kalian tidur. Jadi 3 ikatan diikat sendiri sama syaitan. Setiap kita mau bangun, setannya bilang, alaika lailun tawil. Belum bro, belum azan. Kita bangun lagi, tunggu, belum qomat. Kita bangun lagi, telatnya masih 5 menit, nyantai. Kita bangun lagi, belum selesai waktu subuh, tenang. Kita bangun lagi, masih jam 7. Subhanallah. Lihat tuh, ini kerjaan siapa? Setan. Ya, dia tuh emang hobi membuat kita nunda-nunda. Itu setan. Mau bangun, kata setan, ntar aja. Ya. Bangun sholat subuh ya, kalau bangun nonton bola mah dibangunin sama setan. Ya, kalau tiket war doang mah dibangunin sama setan. Sholat yang gak dibangunin sama setan. Itu yang setan suka bisik-bisikin kita, nanti aja. Nah, itu setan. Makanya Rasulullah SAW tuangkan dalam hadis ini bagaimana cara kerjanya syaitan. Jadi setan memang membisikin, alaika lailun tawil, masih punya waktu, udah tidur aja dulu.
Ntar sakit loh kalau tidurnya kurang. Perhatian banget setan, ya. Makanya subhanallah, kata Umar bin Khattab, ya, minal quwwati alla tuakhiru amala al-yawmi ila al-ghad. Di antara orang paling kuat adalah orang yang tidak menunda amalan. Itu orang paling kuat. Orang paling kuat menurut Umar bin Khattab bukan menang kalau ribut, kalau berantem, kalau bulat, bukan. Yang paling kuat kata Umar bin Khattab yang tidak nunda amalan. Itu subhanallah, ya, itu yang paling kuat tuh Pak. Kita kalau ngelihat orang bisa kuat, ya, dalam beramal atau dia nggak pernah nunda amalan, itu kita kelihatan banget kekuatan dia tuh. Kekuatan jiwanya, semangatnya luar biasa itu, ya, sangat luar biasa. Nah, hadis tersebut masih ada lanjutannya. Pada saat setan membisiki kita untuk tidak bangun, ya, farqud fa in istayqadha fa dzakarallah. Kalau si orang yang dibisikin itu bangun kemudian berzikir, ya. Misal dia baca doa bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyani ba'da amatani wa ilaikan nusyur, misal, ya. Atau dia baca astaghfirullah, in halat uqdah. Nah, satu ikatan itu akan terlepas dengan otomatis. Fa idza tawadda, kalau dia bangun sampai wudu, in halat uqdah, terlepas juga satu ikatan. Nah, ya. Berarti kalau cuman astaghfirullah terus tidur lagi, berarti masih ada dua tuh emang penyakit. Kalau kita pakai dua aja tidur lagi, gimana tiga itu? Ya. Jadi memang belum beres tuh setan ganggunya. Kalau kita udah wudu baru kelepas. Wa in sallat in halat uqdah. Dan kalau dia salat subuh di waktu itu, maka terlepaslah tiga ikatannya. Kalau sudah terlepas tiga ikatannya, fa asbaha nasyitan tayyiban nafsi wa illa asbaha khabithan nafsi kaslan. Kalau sudah seperti itu, maka di pagi harinya dia akan menjadi orang yang rajin dan bahagia. Adapun yang tidak bisa melepaskan ikatan-ikatan setan, maka akan jadi pemalas dan akan menjadi orang yang murung. Tuh. Jadi gak mood di pagi hari itu bisa disebabkan karena ikatan-ikatan yang belum terlepas. Biasanya dimulai dari sholat subuh yang terlambat. Ya, itu jadi nggak nyaman, nggak enjoy kita. Ya, makanya jamaah rahimani wa rahimakumullah. Ya, itu kendaraan setan yang paling sering dipakai sama manusia, taswif, nunda-nunda amal. Terserah dia alasannya mau apa, ya. Tapi penundaan amal itu tidak sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Kecuali dengan maslahat-maslahat yang mungkin ditimbang dalam sisi syariat. Makanya Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, prinsipnya di dalam Islam kalau kita melihat amalan itu ada di dalam satu ayat yang udah kita hafal bersama. Surat Al-Insyirah. Fa idza faragta fansab. Tuh. Kalau udah selesai dari amalan ini, maka fansab, kerjakan yang lain, kata Allah. Itu dia. Ya, itu prinsipnya. Prinsip ini nggak mesti urusan akhirat aja, bahkan dunia juga. Kalau kita mau sukses dunianya, begini sama. Yang bikin kerjaan itu tambah berat apa Pak? Nunda-nunda kerjaan. Ini subhanallah. Emang kemalasan diri kita ini, ya, naudzubillah min dzalik. Kita pikir dengan menunda itu akan lebih enjoy, lebih enak. Ternyata enggak. Saya kasih contoh. Salat Isya. Salat Isya, kalau kita bilang azan nih, tapi kita malas. Aduh, ntar deh, ya. Entaran lagi deh gue salat Isyanya deh, dari masjid deh, di rumah aja entaran. Dijamin salat Isya yang akan Anda lakukan lebih berat daripada salat Isya yang harusnya dilakukan di masjid. Pasti. Oke, jam 8 tadi salat ditunda. Begitu masuk ke jam 8, entar deh sebelum tidur gue baru salat. Tidurnya niatnya 9:30. Saya jamin 9:30 salatnya lebih berat daripada jam 8. Semakin ditunda semakin berat.
Makanya kalau udah lewat dalam akal, lewat dalam hati mau beramal, jangan mau diatur syaitan. Ya, karena dalam hadis yang tadi itu sebagaimana yang kita ketahui Bapak Ibu rahimakumullah, kita kan bisa ngelawan syaitan itu. Ada orang yang dibisikin setan malamnya masih panjang, ternyata dia udah bangun, dia berhasil lawan syaitan. Ya, jadi setan memang tidak menguasai kita, namun syaitan itu mengganggu kita. Ya, makanya jamaah rahimani wa rahimakumullah, beramal jangan ditunda-tunda. Kalau untuk alasan, maka diri kita lebih mengetahuinya. Ya, barakallahu fikum. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan ini bisa memotivasi kita untuk kita bisa tidak menunda-nunda amal dan lebih semangat. Dan ini waktu yang tersisa saya akan pakai untuk sesi tanya jawab. Bismillah Ustaz, saya dahulu sering maksiat dan melakukan dosa besar. Insya Allah saya sudah taubat, tapi belakangan saya teringat dosa-dosa yang dahulu saya lakukan. Apa yang harus saya lakukan? Saya tetap berdoa dan istighfar. Apakah dosa saya belum diampuni oleh Allah? Mohon pencerahannya. Ya, Bapak Ibu rahimakumullah, perlu diketahui bahwa dihapusnya dosa, ya, itu tidak diukur dengan kita lupa dengan dosa tersebut atau tidak akan flashback lagi dengan ingatan dosa tersebut, tidak. Ya, kita pun tidak bisa memastikan apakah tobat kita telah diterima atau tidak, wallahu a'lam. Ya, akan tetapi begitu kenangan-kenangan dosa-dosa itu muncul lagi, istighfar. Ya, istighfar, karena itu biasanya gangguan dari syaitan. Ya. Jadi maksiat itu kan memang yang diharapkan dari maksiat itu kan kelezatan semuanya itu kan. Kelezatan semu itulah yang sering dimurojaah sama setan. Diulang-ulang sama setan. Dibalikin lagi. Ingat loh, enak kan? Padahal kita tahu penyesalan setelah maksiat itu rasa yang luar biasa mengganggu. Iya. Makanya kalau keingat lagi dengan maksiat-maksiat yang lama, tepis lagi. Ya, tepis lagi, karena memang subhanallah ini maksiat, ya, na'udzubillah min dzalik. Maksiat tuh efeknya ada gitu loh, ya. Efeknya tuh real, dia betul-betul ada efeknya. Salah satu efeknya tadi, kita teringat lagi kenikmatan maksiat tersebut. Yang itu bisa menjadi titik balik seseorang masuk kepada maksiat yang lama, na'udzubillah. Ya, makanya jangan dikelola tuh perasaan-perasaan kayak gitu, tapi diputusin, dibuang. Istighfar langsung. Kalau nggak begitu akan masuk kita kepada dosa yang lama. Wallahu a'lam. Pak Ustadz, kalau sudah mampu untuk berangkat umroh tapi tidak ada mahramnya, hukumnya gimana? Carilah mahramnya. Ya, kalau belum nikah, nikah dulu. Ya. Mudah-mudahan dapat mahram. Ustaz, saya mau bertanya, saya punya teman curhat ke saya, sudah 5 tahun tidak melakukan hubungan suami istri karena sakit suaminya. Saya tanya, apa ibu tidak tersiksa? Dia bilang tersiksa. Lalu saya memberikan saran agar ibu itu bisa meminta cerai saja sama suaminya. Apakah saran ini salah? Ya, kalau ibu tersebut memang mau untuk bercerai, nggak salah, karena itu hal yang diperbolehkan dalam syariat. Ya, kalau suaminya nggak bisa memberikan nafkah batinnya, maka itu boleh dimintakan atau dimintakan cerai, karena itu alasan yang dibenarkan. Tapi kalau ibunya milih untuk
tidak untuk bersabar, itu juga pilihan si ibu tersebut. Ustadz, apakah tidak boleh sedikit pun mendoakan orang tua yang sudah meninggal dan dalam keadaan kafir? Iya. Inilah yang kita dapati ayat dan hadisnya di dalam Al-Quran ataupun hadis-hadis Nabi SAW. Ya, kalau seseorang wafat dalam keadaan kafir, maka seorang muslim tidak boleh mendoakannya. Ya, maka lin nabiyyi walladzina amanu an yastaghfiru lil musyrikin walau kanu aba'uhum. Ya, Allah mengatakan tidak boleh untuk seorang mukmin, seorang muslim, bahkan seorang nabi memintakan ampun kepada orang yang wafat dalam keadaan musyrik, walaupun itu ayah mereka, saudara mereka, dan seterusnya. Ya. Dan ayat itu turun saat Nabi alaihi salatu wasalam hendak mendoakan pamannya Abu Talib. Kemudian Nabi ditegur oleh Allah, kalau orang wafat di atas kemusyrikan nggak boleh lagi didoakan. Ya. Begitu, wallahu taala a'lam. Ustaz, kalau ada orang yang mengeluh kepada Allah bahkan sambil nangis karena sakitnya mendapatkan rezeki dari Allah, padahal orang tersebut telah berikhtiar, masuk kategori apa orang ini? Syukran Ustaz. Ya, ini bagus. Kalau dia curhat mengeluhnya hanya kepada Allah, ini adalah kesabaran yang paling tinggi, sabrun jamil itu. Ya. Orang kalau kena ujian nggak ngomong sama manusia tentang ujiannya, hanya bicara sama Allah, sabrun jamil. Ya, itu kesabaran tingkat tinggi. Berarti curhat boleh nggak? Boleh. Tapi kalau untuk masuk kepada sabar tingkat tinggi, nggak ada curhat sama manusia, Pak. Itu luar biasa. Ini Nabi Ya'qub alaihissalam. Nabi Ya'qub waktu kehilangan Nabi Yusuf puluhan tahun, Nabi Ya'qub nggak pernah buka curhatan kepada orang tentang Nabi Yusuf, nggak pernah. Innama ashku bathi wa huzni ilallah. Tapi Nabi Ya'qub melaporkan perasaannya, kegundahannya, kesedihannya kepada Allah. Udah, kepada Allah aja. Maka Allah mengatakan apa? Fasabrun jamil. Tuh, sabrun jamil. Wallahul musta'anu ala ma tasifun. Sabar yang indah itu yang dilakukan Nabi Ya'qub alaihissalam. Makanya sabar itu memang ada beberapa tingkatan, dan sabar terbaik sabrun jamil. Tutup mulut dari manusia, curhat nangisnya cuma sama Allah. Ya, kita keluh kesahkan, ya Rabbi, saya mendapatkan ini, ya Allah saya begini, ya Allah saya begitu, ya. Tapi nggak boleh kita bilang kenapa sih mesti saya ya Allah? Kenapa nggak tetangga saya aja, itu dia nggak sholat? Kenapa nggak dia aja yang kena penyakit? Ini nggak boleh. Kalau mencoba mengkritik keputusan Allah nggak boleh, tapi curhat boleh. Keluh kesah kita boleh. Ya Allah, aku hambamu yang lemah, aku ditimpa penyakit ini, aku ditimpa penyakit itu, dan Engkau adalah maha mulia lagi, maha lembut, maha yang baik. Ya, itu boleh. Begitu, wallahu a'lam. Yang tidak boleh itu, ya, curhat kepada semua orang. Nah, itu nggak boleh. Ya, curhat di status WhatsApp, di Instagram, di Facebook, nah itu nggak boleh dalam Islam. Ya, apalagi musibah yang diceritain. Ya, itu merupakan salah satu tanda juga tidak sabar dan tidak bijak dalam menyebarkan informasi. Ketika saya dan suami baru hijrah, tapi kami masih saling naik turun imannya, dan ketika sedang futur, apa yang harus pertama kali dilakukan agar kembali istiqamah, dan apakah ini bisa menjadi penurunan kualitas nikmat yang diberikan oleh Allah? Gini, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Jadi keadaan futur, keadaan semangat beramal kita turun itu ada dalam manusia. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam telah mengatakannya. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Inna likulli amalin syirrah." Setiap amal itu ada masa semangatnya. Nih, perhatiin. Ada masa apa? Semangatnya. Wa likulli syirratin fatrah. Namun di dalam masa semangat itu pasti ada masa turunnya. Itu namanya futur.
Ya, siapa yang di waktu futurnya kembali kepada Allah dan Rasulnya, di waktu turunnya dia kembali kepada Allah dan Rasulnya, maka dia akan naik lagi. Siapa yang futurnya tidak kembali kepada Allah dan Rasulnya, faqad halak, maka dia akan binasa. Jadi ritme dari awalnya kita harus paham. Ritme dari awalnya, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Saya kasih contoh. Kita mesti seperti apa sih dalam beribadah? Kalau lagi semangat, tambahin ibadahnya. Kalau lagi semangat dan stabil dalam semangat tersebut, tambahin ibadahnya. Misal kita sholat wajib ya, 5 waktu. Kemudian kita lagi semangat, apa yang mesti kita lakukan? Tambahin sholat sunnahnya. Tambahin yang kita mampu. Nanti begitu datang masa turun semangat, maka yang kita gugurkan sholat sunnahnya. Nah itu yang dimaksud dengan kembali kepada Allah dan Rasulnya. Nanti kalau kalian gugurkan dulu, nanti ada momentum Allah naikin lagi. Ya, tapi dari awalnya begitu semangat ditingkatkan. Pengajian misalnya, kalau lagi semangat ya 1 pekan 3 kali atau 2 kali. Tapi ada di antara 3 atau 2 kali tersebut satu yang wajib misalnya. Oh, saya mesti datang pengajian 1 minggu sekali, wajib. Nah pada saat kita lagi futur, nah ini satu ini nggak boleh hilang. Bisa dipahami maksudnya? Kenapa begitu? Bayangin kalau seseorang hanya memiliki 1 pengajian, lagi semangat aja cuma 1 pengajian, begitu lagi males, nggak ngaji, hilang. Dia cuma sholat wajib doang, begitu malas, masa mau ditinggalin sholat wajibnya? Makanya dari awal ritmenya diperbaiki, ya. Jadi begitu ada masa turun, kita ikutin turunnya dengan menggugurkan hal-hal yang sunnah. Nanti dia akan naik, karena pasti itu ada, kata Rasulullah SAW. Tapi yang cerdas dalam mengelolanya. Nah sekarang pertanyaannya, bagaimana ya, apa yang mesti kita lakukan agar dapat kembali istiqamah? Lihat, futurnya gara-gara bagian apa? Kalau futurnya dalam pengajian, ya, maka datang lagi pengajiannya. Ya, datang lagi pengajiannya, ketemu teman-teman yang semangat. Nah ini juga tips sebenarnya. Kalau kita lagi malas, jangan ngumpul sama orang malas. Oh, malas berjamaah nggak bakal beres itu. Ya, futur berjamaah tidak akan beres. Ya, kita harus ngumpul sama yang rajin-rajin harus. Agar kembali tuh semangatnya. Pastilah Bapak Ibu juga merasakan kalau kita lagi malas ketemu yang lagi rajin, kita terpompa semangat itu. Masya Allah nih. Jadi semangat lagi denger dia nih. Gitu. Ya, semangat lagi ketemu dia, itu penting. Ya, jadi yang mesti dilakukan kembali kepada kajian dan kemudian dekati orang-orang yang rajin. Dekati orang-orang yang rajin. Ada 2 orang, ya. Saya punya 2 orang teman, si A dan si B, yang mereka ini akan melangsungkan pernikahan. Namun si A itu pernah cerita bahwa dia punya aib yang calon pasangannya itu tidak mengetahuinya. Apakah si A harus menceritakan aib tersebut kepada calon pasangannya karena khawatir calon pasangannya itu tahu dari orang lain? Tidak harus, ya. Tidak harus menceritakan aib sendiri, ya. Tidak. Bahkan dalam dasarnya kita nggak boleh mengumbar aib kita sendiri, ya. Dan kekhawatiran bakal dengar dari orang lain dan seterusnya itu nggak akan ada beresnya, ya. Itu nggak akan ada selesainya. Maka jaga aib Anda, ya. Niscaya Allah akan juga menjaga orang-orang dari menyebarkan aib Anda. Ya, tapi kalau orang mujahir itu orang yang suka memviralkan aibnya sendiri, ya Allah nggak akan bantu. Allah akan bantu justru memviralkan aibnya. Ya, tapi pada saat dia punya aib dan dia telah bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla, dia tutup aibnya, itulah yang mesti dia lakukan. Jadi nggak perlu dia menceritakan aibnya kepada calon pasangannya. Ya, tidak perlu. Kecuali dia memiliki penyakit. Nah, itu hal-hal yang kiranya bisa merusak
keberlangsungan pernikahan ya. Kalau penyakit gitu nggak apa-apa diceritain. Cuma kalau aib maksiat zaman dulu, siapa yang nggak bermaksiat di zaman dulu? Ya, siapa? Ya kalau kita mau membeberkan seluruh aib-aib kita, berantakan mah. Nggak akan ada yang mau dekat dengan kita, nggak ada yang mau nikah dengan kita. Ya, karenanya aib-aib tersebut ditutup. Ya, aib-aib tersebut ditutup dan perbaiki diri, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memperbaiki diri kita. Ustaz mohon nasihatnya. Saya mendapatkan uang kurang lebih dana pensiun kurang lebih 1 miliar. Uang itu dipakai untuk renovasi, bayar sekolah dan kebutuhan lainnya. Karena tidak punya bisnis, hanya menggantungkan kepada uang pensiun tersebut. Apakah wajib mengeluarkan zakat? Jika wajib, berapa persen Ustaz? Karena sudah beberapa tahun yang lalu hingga uangnya sudah berkurang. Iya, intinya setiap orang yang memiliki uang lebih dari nisab, ya nisab itu 85 gram emas. Dihitung aja ya. Sekarang berapa emasnya dikalikan 85 gram emas. Kalau kita punya uang itu dalam kurun waktu 1 tahun, maka keluarkanlah dari uang yang tersisa itu 2,5%-nya. Ya, 2,5%-nya. Dan insya Allah kalau 1 M sih masuk banget dalam nisab. Ya, bahkan sangat masuk itu dalam nisab. Makanya uangnya dihitung. Kapan tuh kita terima 1 M tuh? Misal kita terima 1 M nih bulan Rajab. Ingat ngitungnya bulan Hijriyah, bukan bulan Masehi. Ya, ngitung zakat bulan Hijriyah bukan bulan Masehi. Kalau kita dapat bulan Rajab, ya udah Rajab tahun depan diperiksa lagi. Ini masih berapa duitnya? Kalau duitnya ternyata malah jadi 3 M, ya udah keluarin dari 3 M. Ya, 2,5%-nya begitu. Wallahu a'lam. Bagaimana jika keinginan beramal soleh tidak sebanding dengan kondisinya? Contoh ingin umrah, qadarullah biayanya belum cukup dan tidak cukup-cukup. Ya, jangan putus asa lah ya, insya Allah ada waktunya cukup. Tapi dengan niat yang Anda miliki begitu kuat, itulah yang akan menjadikan Allah memudahkan kita. Ya, karena niat itu penting. Ya, bahkan Rasulullah SAW mengatakan siapa yang wafat walam yuhaddits nafsahu bil jihad, siapa yang wafat dan belum pernah ada niatan jihad di dalam hatinya, maka matinya dalam keadaan ini dan keadaan itu. Yang dicela matinya. Niat doang, nggak mesti dalam keadaan nggak mesti jihad, tapi niatnya udah ada. Ya, makanya perbanyaklah amal soleh dengan memperbanyak niat-niat yang baik. Ya, kalau qadarullah Allah belum memberikan kepada kita kemudahannya, insya Allah tidak akan menyia-nyiakan amalan seorang hamba. Apalagi niatnya disertakan amalan. Misal dia mau umrah atau mau haji, niat umrah, niat haji, nabung. Subhanallah. Biarkan Allah ngelihat kita benar-benar niat sampai nabung. Walaupun gak kekumpul-kumpul, biarin Allah lihat kita udah usaha. Allah paling bisa membalas yang kecil, paling bisa. Allah punya namanya Asy-Syakur, Bapak Ibu. Asy-Syakur itu salah satu maknanya Allah akan membalas amalan sekecil apapun, setersembunyi apapun. Makanya ayat yang kita hafal ya, wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yara. Orang yang mengamalkan amalan walaupun kecil, lihat, pasti akan lihat ada balasannya kok dari Allah. Lihat. Ya, kalau kita manusia mah enggak, ya. Manusia bilang terima kasih aja kalau amalan yang dia lakukan besar dulu, benar-benar berjasa, baru kita bilang terima kasih. Kalau tipis-tipis mah jarang terima kasih, juga susah keluar, apalagi jazakallah khair. Ya. Tapi kalau Allah tidak, biarkan Allah melihat usaha kita walaupun sekecil itu usaha kita, Allah pasti balas. Ya. Dan siapa yang bercita-cita untuk suatu amalan, niatkanlah dengan tulus, Allah bantu. Ya, Allah bantu. Dan ingat yang umrah ataupun haji ternyata nggak mentok di biaya atau dana. Ya.
pada saat Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita untuk berangkat, wallahu alam dari mana Allah akan berikan rezeki itu. Ya, saya sering Pak Bu ketemu orang umroh tiba-tiba tanpa ada tabungannya, malah cuma didoa aja udah. Dia nyebut umroh cuma doa doang. Ya, dia doa kapan bisa umroh, ya Rabbi ya Rabbi ya Rabbi ya Rabbi. Ada yang ngajak dia umroh, bismillah jalan. Ya kita nggak ada yang tahu lah. Ya, misteri di balik takdir yang begitu menyenangkan hati kita kelak. Wallahu taala alam. Ya, fa'ala kulli hal jamaah rahimani wa rahimakumullah. Ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pada pagi hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang bersegera dalam beramal kebaikan dan tidak memiliki karakter menunda-nunda kebaikan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah selesai yang kedua. Jazakumullah khairan Ustaz apa yang sudah sampaikan. Untuk info kajian berikutnya insya Allah pada Sabtu tanggal 18 Januari jam 9 pagi oleh Ustaz Ibadur Rahman dengan tema doa sahabat Abdullah ibnu Mas'ud. Semoga kita dimudahkan dalam setiap umur syar'i. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.